Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ingin perkenalkan diri. Nama saya Ahmad Reza, jurusan Ekonomi Bangunan. Saya ingin menjelaskan definisi NSB. Dalam literatur ekonomi akhir-akhir ini muncul istilah yang lebih terhormat, yaitu negara sedang berkembang. Yang ia gunakan dengan istilah negara kurang berkembang karena istilah yang terang-terangan memberi kesan bahwa keadaan yang digambarkan tidak normal, tercela, dan barangkali juga sulit diperbaiki. Ia seolah-olah mengacu ke munduran dunia yang padahal sedang berkembang. Miskin secara material adalah ungkapan yang paling tepat, keduanya menggambarkan keadaan tersebut. Yang berfungsi sebagai perbedaan tersebut adalah dasar pengelolaan. Kedua istilah itu mengungkap fakta bahwa perbedaan tersebut hanyalah masalah derajat semata. Dan keduanya bersifat netral dalam arti bahwa keduanya memberikan kesan keadaan bersifat netral. Akan tetapi Prof. Bauer pada umumnya menggunakan istilah kurang berkembang yang telah meluas sebagai sinonim untuk miskin dan keterbelakangan secara teknis dan material. Ciri-ciri NSB yang pertama yaitu kemiskinan umum. Negara keterbelakangan dan negara yang kacam atas kemiskinan seperti tercermin dalam pendapat per kapita yang rendah. Dalam pendapatan per kapita yang rendah ini tercermin pula pada standar kehidupan rakyatnya yang rendah. Contoh di India, terutama rakyat di India hanya mengkonsumsi 427 gram per hari dibandingkan negara-negara maju. Konsumen protein per kapita pun di India 48 gram per hari. Bisa kita bilang bahwa rakyat di India hanya miris dalam makanan sehat. Yang kedua, pertanian mata pencarian utama. Pertanian sebagai mata pencarian utama kebanyakan tidak bersifat produktif, terutama yang berlaku dengan cara kuno atau tidak memproduksi ketinggalan zaman. Akibat produktivitas di tanah yang sangat lemah, setelah masuknya teknologi pertanian modern di sejumlah negara telah meningkatkan produktivitas pertanian. Negara berpenghasilan rendah seperti India, Pakistan, dan Indonesia, peranan sumbangan dari sektor pertanian telah menurun dari 50% menjadi 35%. Yang ketiga, ekonomi dualistis. Dari satu pihak perekonomian pasar, di pihak lain berekonomi pertanian. Yang pertama berpusat di dekat kota yang sedangkan yang lain berpusat di daerah pedesaan. Yang satu maju, yang lain barangkali tidak maju. Ekonomi pasar berdiri secara modern dengan fasilitas hidup seperti mobil, bus, kereta api, dan lain-lain. Sedangkan ekonomi pertanian sangat terbelakang, hanya berorientasi pada pasar. Yang keempat, sumber alam kurang terolah. Sumber alam yang kurang terolah ini pada umumnya negara terbelakang tidak pernah kekurangan tanah, mineral air, hutan, dan sumber daya. Karena di negara terbelakang kurangnya untuk menggali atau membuat suatu inovasi agar dapat ditanam dengan produktivitas yang meluas. Tetapi kurang dimanfaatkan setelah penggunaan karena langkanya pengetahuan. Yang kelima yaitu ciri demografi. Negara terbelakang dipengaruhi oleh luas kepadatan, struktur usia, dan pertumbuhan penduduk yang beragam. Namun, pada kesamaan yaitu pertumbuhan penduduk yang cepat dengan tingkat pendapatan yang rendah dan akan menghasilkan tingkat pemumpukan modal, mengurangi tingkat pemumpukan modal. Maka sulit bagi negara terbelakang mempunyai profesi pertumbuhan penduduk yang tinggi dengan tingkat kematian cenderung menurun. Yang keenam, pengangguran dan pengangguran tersembunyi. Pengangguran
di kota meningkat seiring dengan urbanisasi dan meningkatnya penduduk. Ada pula pengangguran yang berpendidikan dan tidak mendapat pekerjaan. Pengangguran tersembunyi yaitu orang yang bersedia bekerja tetapi tidak dapat pekerjaan. Yang keenam, keterbelakangan ekonomi. Secara khusus, keterbelakangan ekonomi yang secara khusus ini tenaga kerja yang rendah dan terbatasnya spesialisasi dalam jenis pekerjaan. Pedagang satu struktur nilai dan sosial yang memperkecil kemungkinan perubahan ekonomi. Ketujuh, keterbelakangan alat modal. Tingkat pertumbuhan modal yang rendah tidak cukup untuk menopang pendidikan yang tumbuh dengan cepat. Sebab utama kekurangan modal adalah kecilnya tabungan yang sarana produksi yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang ke-8, orientasi perdagangan luar negeri. Orientasi ini terlihat pada ekspor barang-barang primer dan impor barang-barang konsumsi dan mesin. Terlalu tergantung pada ekspor primer ini menimbulkan dampak negatif pada perekonomian negara. Yang ketiga, dalam definisi NSB, hambatan pembangunan ekonomi. Yang pertama itu lingkaran setan kemiskinan. Deretan melingkar satu kekuatan melingkar satu sama lain bereaksi sehingga menempatkan suatu negara miskin tetap dalam keadaan yang melarat. Lingkaran setan pada pokoknya berasal dari fakta yang berbuah produktivitas total di negara yang sangat rendah, pasar yang tidak sempurna, dan keterbelakangan ekonomi. Tingkat pembentukan modal yang rendah. Tidak adanya kecenderungan untuk menyimpan di daerah pedesaan merupakan akibat dari adanya fasilitas perbankan di daerah. Sehingga pembentukan modal sangat rendah. Kebanyakan tabungan diisi oleh yang berpendapatan tinggi. Oleh karena itu, mengalir pada saluran produktivitas penyebab utama dalam menghambat investasi. Yang keempat, ada faktor pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, faktor ekonomi. Di negara kurang berkembang, sumber alam sering terbengkalai, kurang atau pemanfaatannya yang tidak menyeluruh. Dalam pertumbuhan ekonomi, kekayaan alam yang melimpah saja belum cukup untuk kepentingan dalam masyarakat. Pemanfaatan secara tepat dengan teknologi yang lain sehingga dipentingkan sumber daya yang dapat dipergunakan dalam jangka yang lama. Dalam faktor pertumbuhan ekonomi, yang kedua ada akumulasi modal. Modal berarti persediaan faktor produksi yang faktor fisik dapat direproduksi. Apabila stok modal naik dalam waktu tertentu, hal ini disebut dalam akumulasi modal. Karena pembentukan modal di sini ialah berinvestasi dalam bentuk barang-barang modal yang dapat menaikkan tingkat modal. B. Faktor non-ekonomi. Yang pertama itu faktor sosial. Jika perkembangan ekonomi berjalan mulus, pandangan dan nilai lembaga-lembaga sosial harus diubah. Perubahan dapat terjadi melalui penyebaran pendidikan dan ilmu pengetahuan. Demi kemajuan ekonomi, perlu adanya perubahan pembebasan sehingga perubahan tabungan dapat dilaksanakan untuk diinvestasikan menjadi modal produktif. Faktor manusia, proses peningkatan ilmu pengetahuan. Keterampilan dan berkemampuan seluruh penduduk negara yang mencakup proses kesehatan, pendidikan, dan pelayanan sosial. Hal ini merupakan faktor yang mempengaruhi produktivitas SDM. Yang ketiga, yang terakhir, faktor politik dan administratif. Struktur politik dan administratif yang lemot merupakan penghambat besar dari pembangunan ekonomi. Negara terbelakang, administrator kerap tidak efisien dan kurangnya penambahan modal bagi masyarakat. Administrator yang kuat, yang efisien dan tidak korupsi, dengan demikian tindakan penting bagi ekonomi pembangunan di dalam pemerintah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.